Assalamualaikum Sobat KAB. Kalian tahu apa itu hoax? Asal-muasal hoax? Bagaimana hoax dipakai dalam dunia sihir? Perkembangan hoax setelah tahun 2006 sampai sekarang, dan fakta-fakta hoax dalam Islam. Sebelum kita lanjut, aku ingin berpesan pada kalian, hai orang-orang beriman, di akhir zaman kelak akan muncul sekelompok orang yang wajahnya sangat rupawan, bajunya berhiaskan mahkota, tunggangannya adalah sebaik-baik kuda perang, akan tetapi mereka semua dalam keadaan merugi. Lalu sahabat saya bertanya, siapa mereka? Dan saya pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang telah melihat video ini sampai akhir tapi tidak subscribe. Maka aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mengampuni dosa-dosanya. Amin. Etimologi kata, hoax. Hoax, sebuah kata yang menurut Robert Nares, seorang ahli filologi Inggris, muncul pada akhir abad ke-18, memiliki asal-usul yang menarik. Diduga berasal dari kata hoax, yang artinya, untuk menipu. Hoax memiliki kaitan erat dengan dunia sihir dan mantra. Kata hoax pertama kali muncul pada abad ke-18. Oxford English Dictionary mencatat kata hoax sebagai kata kerja pertama kali pada tahun 1796 dalam Kamus Grosses Classical Dictionary of the Vulgar Tongue. Kata hoax dikonotasikan sebagai kebohongan atau tipuan yang dilakukan dengan sengaja. Para ahli bahasa menduga bahwa hoax berkembang dari kata hocus pada abad ke-17. Ini berasal dari hocus pocus, sebutan untuk trik atau tipuan yang sering ditunjukkan oleh penyihir, pesulap, atau jugler. Dengan keahlian tangan dan keterampilan manipulasi objek, pesulap saat itu berhasil menipu penonton dengan trik-triknya. Oleh karena itu, tak heran jika pada sekitar tahun 1620, para pesulap sering dipanggil dengan sebutan hocus. Sementara itu, hoax menurut KBBI edisi 5 memiliki arti berita bohong. Seiring dengan kemajuan dunia komunikasi, hoax kerap menjadi topik pembicaraan di media massa maupun media sosial karena dampaknya yang dianggap dapat meresahkan publik dengan informasi yang sulit dipastikan kebenarannya. Hoax sendiri merupakan kependekan dari Hoces Corpus, yang berarti mantra sihir. Istilah ini tidak asing bagi pesulap atau penyihir yang menggunakannya untuk menyatakan bahwa semua yang mereka lakukan adalah benar atau nyata. Menariknya, hoax juga merupakan nama samaran seorang tukang sulap pada masa pemerintahan King James I di Inggris. Penggunaan hoax oleh pesulap pada masa King James I menandai awal mula istilah ini digunakan untuk menyatakan keaslian atau kebenaran dari suatu hal hingga menciptakan ilusi atau kebingungan. Dengan berjalannya waktu, istilah hoax kemudian mengalami perubahan menjadi hoax dan mulai merujuk pada tipuan atau kebohongan yang sengaja dibuat untuk menipu orang. Meskipun sejarahnya berakar dalam dunia sihir, penggunaan kata ini telah meluas dan berkembang menjadi makna yang lebih umum dalam konteks modern, terutama terkait dengan penyebaran informasi palsu atau tipuan di berbagai bidang. Evolusi istilah hoax. Dari dunia sihir, istilah hoax berkembang menjadi istilah yang merujuk pada tipuan secara umum. Popularitasnya di kalangan pengguna internet meningkat pesat, terutama setelah dirilisnya film The Hoax pada tahun 2006, yang mengisahkan skandal pembohongan di Amerika Serikat. Film The Hoax tidak hanya menggambarkan skandal besar di Amerika Serikat tetapi juga memberikan dampak pada persepsi masyarakat terhadap kata hoax. Film ini memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang skandal pembohongan, sekaligus memberikan dampak pada cara orang melihat dan memahami konsep hoax. Dengan narasi yang kuat dan dramatis, film ini menciptakan sudut pandang baru terhadap dunia tipuan besar, menggambarkan kompleksitas dan konsekuensinya secara mendalam. Efeknya terasa dalam peningkatan minat publik terhadap istilah hoax dan dampaknya dalam masyarakat. Film ini membantu membuka wawasan tentang cara tipuan besar dapat meresahkan dan merusak reputasi. Dengan demikian, popularitas film The Hoax tidak hanya terbatas pada penggemar sinema, tetapi juga merambah ke kesadaran kolektif akan adanya manipulasi informasi dalam masyarakat modern. Secara keseluruhan, film ini telah membentuk opini dan pandangan masyarakat terhadap hoax, memainkan peran penting dalam membuka mata terhadap kompleksitas serta risiko yang terkandung dalam tipuan besar. Film tersebut dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Lasse Hallström, dengan skenario yang ditulis oleh William Wyler berdasarkan novel berjudul sama, karya Clifford Irving tahun 1981. Dalam film The Hoax, Irving berperan sebagai penasihat teknis, namun ternyata skenario film tersebut sangat berbeda dengan isi novel aslinya. Banyak peristiwa yang dijelaskan oleh Irving dalam bukunya telah diubah atau dihilangkan dalam versi film. Irving memutuskan untuk mundur dari proyek tersebut dengan alasan tidak menyukai perbedaan besar antara skenario film dan isi novel aslinya. Ia tidak ingin terlibat dalam produksi film tersebut dan meminta agar namanya dihapus dari kredit film.
Saya dipekerjakan oleh produser sebagai penasihat teknis film, namun setelah membaca naskah terakhir, saya meminta agar nama saya dihapus dari kredit film, mungkin karena alur ceritanya tidak sesuai dengan novel aslinya, ungkap Irving. Hoax dalam dunia Islam. Nabi Muhammad telah menjelaskannya di dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Tahukah kamu, apakah ghibah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai." Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah mendustakannya." Hadits riwayat Muslim. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat difahami bahwa berita hoax, fitnah, serta ghibah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Di mana hoax atau berita bohong di dalamnya terdapat kedustaan atau fitnah yang sangat besar kemungkinan terjadi ghibah atau menggunjing, sebagaimana Allah juga jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Al-Haris menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajaknya untuk masuk Islam, Al-Haris pun bersedia serta berikrar menyatakan diri masuk Islam. Rasulullah mengajaknya untuk mengeluarkan zakat, maka Al-Haris pun menyanggupi kewajiban tersebut, dan berkata, "Ya Rasulullah, aku akan pulang ke kaumku untuk mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Orang-orang yang mengikuti seruanku akan aku kumpulkan zakatnya. Apabila telah tiba waktunya, kirimlah utusan untuk mengambil zakat yang telah kukumpulkan itu." Ketika Al-Haris telah banyak mengumpulkan zakat dan waktu yang telah ditetapkan tiba, tak seorang pun utusan Rasulullah yang menemuinya. Al-Haris mengira telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Rasulullah marah kepadanya. Al-Haris pun memanggil para hartawan kaumnya dan seraya berkata, "Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan waktu untuk mengutus seseorang untuk mengambil zakat yang telah ada padaku dan Rasulullah tidak pernah menyalahi janjinya. Akan tetapi tidak tahu mengapa beliau menangguhkan utusannya itu. Mungkinkah beliau marah, maka marilah kita berangkat menghadap Rasulullah." Hadis riwayat Ahmad. Sesuai waktu yang telah ditetapkan, Al-Walid bin Uqbah diutus untuk mengambil dan menerima zakat yang ada pada Al-Haris. Ketika Al-Walid berangkat, di perjalanan hatinya merasa gentar, lalu ia pulang sebelum sampai ke tempat yang dituju. Ia melaporkan laporan-laporan palsu kepada Rasulullah bahwa Al-Haris tidak mau menyerahkan zakat kepadanya, bahkan mengancam akan membunuhnya. Kemudian Rasulullah mengirim utusan berikutnya kepada Al-Haris. Di tengah perjalanan, utusan Rasulullah bertemu dengan Al-Haris dan sahabat-sahabatnya yang tengah menuju tempat Rasulullah. Setelah berhadap-hadapan, Al-Haris bertanya kepada utusan tersebut, "Kepada siapa engkau diutus?" Utusan tersebut menjawab, "Kami diutus kepadamu." Dia bertanya, "Mengapa?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah. Namun ia mengatakan bahwa engkau tidak mau menyerahkan zakat, bahkan bermaksud membunuhnya." Al-Harits menjawab, "Demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya, aku tidak berbuat demikian." Diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya, dengan sanad hasan, yang bersumber dari Al-Harits bin Dhiror Al-Huzai. Para perawi dalam sanad hadits ini sangat dipercaya. Diriwayatkan pula oleh At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdillah, Alqamah bin Naju'ah dan Ummu Salamah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Selain Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari sumber lain yang mursal. Masih banyak sekali contoh-contoh hoax dalam sejarah Islam, seperti 1. Hoax terbunuhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di kancah peperangan Uhud. 2. Hoax tuduhan Ummul Mukminin Aisyah berzina. 3. Hoax tuduhan Maryam berzina. 4. Hoax tuduhan Juraij berzina. Dan lainnya, yang tentunya akan kita bahas di lain kesempatan dengan versi lebih lengkap ya sobat. Ikuti channel ini agar kita semua menjadi generasi anti-hoax. Salam KB Infonesia, dan sehat selalu. Sebagai bonus, inilah hoax seputar sejarah G30S PKI. Peristiwa G30S PKI adalah sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini merupakan upaya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok anggota militer yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.
Terkait dengan hoax yang menyebabkan peristiwa G30S, PKI, terdapat banyak spekulasi dan teori konspirasi yang beredar. Salah satu hoax yang dikenal luas adalah desas-desus tentang rencana kudeta yang disebarkan oleh pihak yang terafiliasi dengan PKI. Hoax ini diyakini telah memicu ketegangan politik dan militer yang kemudian berujung pada peristiwa G30S, PKI. Namun demikian, peran hoax dalam peristiwa G30S, PKI, masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan peneliti. Banyak faktor yang turut memengaruhi terjadinya peristiwa tersebut, dan hoax hanya merupakan salah satu dari banyak faktor yang memengaruhi dinamika politik saat itu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa aktifkan loncengnya sobat.